Perkenalkan, nama saya Desi Damaris Nomleni dengan NIM 22010040040. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sajadana Kupang, program studi pendidikan biologi. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang morula, blastula, dan juga grastula. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita tentang morula, blastula, dan juga grastula, sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu tentang pembelahan. Nah, pembelahan sendiri merupakan proses di mana sebuah sel membagi diri menjadi dua atau lebih sel baru. Nah, ini merupakan cara utama bagi sel untuk memperbanyak diri yang sangat penting bagi pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan reproduksi makhluk hidup. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu pembelahan morula pada Pisces. Nah, ini yang pertama itu pembelahan pada Pisces. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada gambar pertama. Nah, ini terlihat dengan jelas ada dua sel, di mana dua sel ini merupakan dua blastomer, yang di luarnya itu merupakan ruang ventrifilin, di mana itu sebagai pelindung. Kemudian terdapat garis lurus pada pusat blastomer. Kemudian adanya lapisan korion dan juga yolk atau merupakan kuning telur. Selanjutnya pada gambar kedua, di sini sel-sel sudah membagi menjadi 4 blastomer, di mana di sini juga masih terlihat ruang ventrifilin, yaitu bagian luarnya, kemudian ada lapisan korion dan juga bagian yolk dan juga garis lurus yang terbentuk. Selanjutnya pada gambar ketiga, di sini sudah terbentuk 8 blastomer yang terdiri di dalamnya itu ada yolk, kemudian ada lapisan korion dan juga ruang ventrifilin. Selanjutnya pada gambar pembelahan yang keempat, di sini sudah membelah menjadi 16 blastomer dan juga 32 blastomer. Baik, selanjutnya di sini kita masuk dalam fase morula pada Pisces. Nah, di sini ada gambar di mana ini lanjutan dari pembelahan yang tadi. Nah, yang di mana ukuran blastomer ini sudah kecil, menjadi kecil dan juga sulit dihitung. Kemudian di sini juga masih terdapat lapisan korion. Kita masuk dalam fase yang kedua, yaitu fase blastula pada Pisces. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan pada gambar bagian atas terdapat enveloping layer, di mana enveloping layer ini lapisan paling luar dari telur ikan yang berfungsi sebagai pelindung. Selanjutnya di sampingnya itu terdapat internal yolk synthesia layer, di mana itu merupakan lapisan yang mengelilingi bagian dalam. Selanjutnya ada external yolk synthesia layer. Jadi itu fungsinya itu sama seperti internal yolk synthesia layer, tetapi itu terletak di bagian luar. Kemudian di bawahnya itu ada mikrotubulus, di mana itu merupakan struktur sitoskeleton yang berfungsi dalam berbagai proses seluler, termasuk pembelahan sel dan juga transportasi organel. Selanjutnya ada yolk, di mana yolk itu merupakan kuning telur yang merupakan sumber utama nutrisi bagi embrio yang sedang berkembang. Selanjutnya kita masuk pada fase grastula pada Pisces. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar bagian A terdapat kutub animal dan juga terdapat kutub vegetal yang pada bagian bawah. Nah, pada gambar bagian A, enveloping layer yang berwarna coklat itu merupakan lapisan luar yang mengelilingi embrio yang sedang berkembang. Kemudian di sini ada deep layer. Nah, deep layer merupakan lapisan di bawah enveloping layer yang fungsinya itu untuk membantu menjaga bentuk embrio. Selanjutnya yang ketiga yaitu yolk synthesia layer. Nah, ini merupakan lapisan yang mengandung banyak inti sel. Fungsinya itu untuk mengangkut nutrisi dari kuning telur ke embrio. Selanjutnya ada yolk cell yang merupakan bagian dari kuning telur yang merupakan nutrisi bagi perkembangan embrio. Selanjutnya ada di sini yolk synthesia nuclei atau disingkatnya YSN. Itu merupakan struktur yang terbentuk dari penggabungan beberapa inti sel yang terletak di dekat permukaan kuning telur atau yolk. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan pada gambar bagian B. Nah, di sini terdapat epiblast. Nah, epiblast sendiri merupakan lapisan sel yang akan membentuk ektoderm, di mana itu berfungsi sebagai pembentukan jaringan dan juga organ. Selanjutnya ada hipoblast. Itu merupakan bagian dari mesoderm yang terletak di bawah epiblast, berfungsi untuk menyokong pembentukan endoderm dan juga mesoderm. Yang ketiga ada shield. Nah, merupakan struktur yang ada di bagian dorsal. Fungsinya itu untuk menginduksi pembentukan mesoderm dan juga memberikan sinyal kepada sel di sekitarnya. Selanjutnya ada mesoderm induction signal, di mana sinyal yang memicu pembentukan mesoderm berfungsi untuk mendorong sel-sel epiblast untuk bertransformasi menjadi mesoderm. Selanjutnya pada gambar bagian C, di sini ini perbesaran dari gambar bagian B, di mana gambarnya sudah terlihat semakin jelas. Di sini bagian pertamanya itu terdapat sel egress. Nah, sel egress merupakan sel-sel yang bergerak masuk ke dalam lapisan embrio. Fungsinya ini untuk proses di mana sel-sel dari lapisan luar atau epiblast itu mulai bergerak
ke dalam berpartisipasi dalam pembentukan lapisan germinal selama granulasi. Selanjutnya di sini juga terdapat hipoblast yang fungsinya sama seperti tadi. Selanjutnya terdapat envelope layer yang merupakan lapisan pelindung yang mengelilingi embrio yang fungsinya itu untuk melindungi embrio dari lingkungan eksternal dan menjaga kelembapan. Selanjutnya di sini ada epiblast yang merupakan sel yang terletak di bagian atas hipoblast yang fungsinya itu sama seperti tadi, yaitu berperan dalam pembentukan ektoderm dan juga mesoderm. Selanjutnya terdapat involuting cell. Nah, itu merupakan sel-sel yang bergerak dari dalam ke permukaan. Selanjutnya di sini terdapat non-involuting layer, di mana sel-sel bagian ini itu dia tidak bergerak tapi dia tetap pada tempatnya. Nah, selanjutnya pada gambar terdapat bagian berwarna orange kegelapan. Nah, itu merupakan Yolk synthesia layer. Itu lapisan yang terdiri dari banyak sekali inti sel yang terhubung yang terletak dekat dengan kuning telur. Itu berfungsi untuk mengangkut nutrisi dari kuning telur ke embrio dan berfungsi dalam metabolisme sel. Selanjutnya itu ada Yolk granule. Nah, itu merupakan bagian dalam yang bentuknya itu bulat atau lingkaran-lingkaran. Nah, itu merupakan butiran yang terdapat dalam kuning telur yang berfungsi menyimpan cadangan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan embrio dan memberikan sumber energi yang penting selama perkembangan. Selanjutnya pada gambar bagian D, di sini sudah terdapat perubahan di mana sudah munculnya dorsal mesoderm yang merupakan bagian dari mesoderm yang terletak di sisi dorsal. Fungsinya itu berkontribusi pada pembentukan struktur tubuh dan organ bagian atas. Selanjutnya di sini ada envelope layer. Nah, itu bagian luar, yang bagian luar itu merupakan lapisan pelindung. Selanjutnya ada ectoderm, yaitu lapisan yang akan menjadi sistem saraf dan kulit. Selanjutnya kita masuk dalam gambar yang di sini sudah terjadi banyak sekali perubahan, di mana di sini sudah terdapat anterior yang merupakan bagian depan dari embrio. Selanjutnya di sini sudah terbentuk head region. Nah, di mana head region sendiri merupakan area yang akan menjadi kepala. Fungsinya itu menjadi lokasi di mana banyak organ penting dan sistem saraf akan berkembang. Selanjutnya di sini terdapat tail bulb. Nah, ini merupakan area yang berkembang menjadi ekor. Itu merupakan lokasi di mana perkembangan ekor dimulai. Selanjutnya di sini ada somit. Nah, somit ini merupakan blok mesodermal yang akan membentuk otot, tulang belakang, dan beberapa bagian dari sistem saraf. Selanjutnya ada trunk region. Nah, ini merupakan bagian tengah antara kepala dan juga ekor. Wilayah ini akan berkembang menjadi bagian tubuh utama, termasuk organ-organ seperti jantung dan juga paru-paru. Jadi kita masuk dalam pembelahan morula, blastula, dan gracula pada amfibi. Nah, bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang fase morula pada amfibi. Nah, bisa perhatikan pada gambar di sini pada bagian A terdapat animal pole yang merupakan bagian dorsal atau bagian atas. Kemudian ada vegetal pole atau bagian ventral atau bagian bawah. Nah, kemudian pada B di sini sudah terjadi pembelahan pertama atau first cleavage. Nah, di sini terdapat gray crescent, di mana gray crescent ini merupakan bagian yang lebih gelap. Nah, di sini juga terdapat blastomer. Itu pembelahan pertama menjadi 2 blastomer. Kemudian di sini pada gambar C itu sudah terjadi pembelahan kedua. Selanjutnya pada gambar D di sini sudah terjadi pembelahan ketiga, di mana bagian sudah terdapat micromers dan juga megamers. Nah, micromers ini dia berukuran lebih kecil dibandingkan dengan megamers. Nah, megamers ini lebih besar. Selanjutnya pada gambar E di sini sudah terjadi pembelahan secara terus-menerus sehingga banyak sel yang terbentuk. Kemudian di sini terdapat bagian atas yang tampak gelap, kemudian bagian bawah yang sedikit lebih terang. Kemudian pada gambar F ini sudah terbentuk segmentation cavity. Selanjutnya pada gambar G ini sudah masuk dalam fase blastula. Selanjutnya kita masuk dalam fase yang kedua, yaitu fase blastula pada amfibi. Nah, di sini pada gambar terdapat epidermis. Nah, epidermis sendiri merupakan lapisan luar dari embrio yang berfungsi sebagai pelindung. Selanjutnya ada suprablastoporal endoderm yang merupakan lapisan yang terletak di atas blastopor. Selanjutnya ada blastopor atau merupakan bibir blastopori yang merupakan titik di mana sel-sel itu mulai bergerak masuk ke dalam embrio. Selanjutnya di sini terdapat neural plate. Bagian atas ini merupakan area datar dari mesoderm yang akan berkembang menjadi sistem saraf. Selanjutnya di gambar kedua di sini terdapat somites. Nah, ini merupakan struktur yang berbentuk segmen yang terbentuk dari mesoderm, di mana fungsinya itu untuk memberikan fungsi dasar dari pembentukan otot, tulang belakang, dan juga kulit.
Selanjutnya ada somit dan juga notochord yang merupakan struktur batang yang terletak di sepanjang sumbu tubuh embrio. Selanjutnya ada heart interior blood island. Nah, ini merupakan kumpulan sel-sel yang akan berkembang menjadi jantung dan sistem peredaran darah. Selanjutnya fase grasula pada amfibi. Nah, di sini terdapat beberapa gambar. Kita lihat pada gambar yang pertama yaitu gambar bagian A. Di sini terdapat animal pole dan juga vegetal pole. Nah, sini sudah terbentuk blastosol. Nah, blastosol ini merupakan rongga bagian dalam yang seperti pada gambar bagian atas. Nah, selanjutnya ini ada superficial cell, kemudian ada deep cell atau merupakan sel-sel bagian dalam. Nah, selanjutnya pada gambar B ini, di sini sudah terbentuk dorsal blastoporylip, di mana itu terjadi karena proses invaginasi, yaitu gerakan melipat ke dalam, sehingga terbentuk dorsal blastoporylip yang merupakan jalur masuk sel-sel. Kemudian pada gambar C di sini sudah terbentuk beberapa bagian. Di sini terdapat blastosol displayed, kemudian terdapat arkenteron, yang kemudian mesoderm, endoderm, dan juga dorsal mesoderm. Nah, arkenteron di sini terbentuk karena terjadi pergerakan pada dorsal blastoporylip, kemudian akan membentuk ruang arkenteron. Nah, selanjutnya pada gambar bagian D ini terdapat perubahan di mana yang awalnya endoderm itu dia besar, kemudian di sini dia mulai mengecil. Nah, di sini juga sudah terbentuk dorsal mesoderm dan juga dorsal lip of blastopore, kemudian endoderm dan juga anterior endomesoderm. Kemudian pada gambar sebelahnya ini, di sini terdapat anak panah yang menunjukkan bahwa arah masuknya sel-sel liman itu masuk dalam dorsal blastoporylip, lateral blastoporylip. Itu akan masuk melalui dorsal blastoporylip. Kemudian di sini juga terdapat ectoderm, arkenteronnya. Di sini arkenteronnya itu mulai membesar, ruang rongganya itu semakin membesar, dan juga sudah terbentuk notochord. Selanjutnya pada gambar yang terakhir di sini sudah terbentuk mesenchyme dan juga bagian dari ectoderm, notochord, dan dorsal blastoporylip. Selanjutnya kita masuk dalam pembelahan morula, blastula, dan grasula pada Aves. Nah, yang pertama ini pada fase morula Aves. Nah, pada gambar A di sini terdapat area opaka, di mana area opaka ini dia tampak lebih gelap, di mana dia berfungsi sebagai pelindung. Nah, selanjutnya di sini ada bagian dalam, yaitu ada area pellucida, itu bagian dalam yang lebih transparan. Selanjutnya ada marginal zone yang merupakan pembatas antara area opaka dan juga area pellucida. Selanjutnya pada gambar B di sini sudah terbentuk beberapa pembelahan. Kemudian pada gambar C juga seperti itu, sudah terbentuk juga sel-sel bagian dalamnya. Kemudian pada gambar D juga sel-selnya itu sudah mulai membesar. Nah, pada gambar E ini perbesaran dari gambar C, di mana di sini sudah terdapat forming cell pada bagian atas, kemudian area pellucida dan yolk, sudah terdapat yolk yang merupakan kuning telur, kemudian area opaka dan juga marginal zone. Selanjutnya kita masuk dalam fase selanjutnya, yaitu fase blastula pada Aves. Nah, jadi blastula pada Aves adalah blastula yang berbentuk cakram atau tudung. Setelah lapisan tunggal blastoderm terbentuk, selanjutnya blastoderm mengalami pembelahan secara horizontal dan menghasilkan 3-4 lapisan sel. Nah, pada fase ini blastodix yang merupakan lapisan sel tipis yang terbentuk di atas yolk atau kuning telur dan menjadi bagian yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, pada gambar di sini terdapat blastodix, di mana ini perbesaran pada gambar yang pertama ini. Kemudian di sini blastodix ambil bagian atasnya, di sini terdapat blastoderm yang bentuknya seperti cakram. Kemudian di bawahnya itu ada subgerminal. Selanjutnya pada gambar bagian bawah ini terdapat blastosol, terdapat epiblast, kemudian hipoblast dan juga subgerminal. Selanjutnya di sini fase grastula pada Aves. Nah, di sini pada gambar A di sini terdapat anterior dan juga posterior. Kemudian area opaka, seperti penjelasan tadi bahwa area opaka itu merupakan lapisan luar yang dia tampak lebih gelap dibandingkan dengan area pellucida. Kemudian di sini terdapat thinking area of mesoderm, dan di mana tempat ini nanti terjadi proses masuknya sel ke dalam bagian dalam. Nah, selanjutnya di sini ada margin dan juga collar site. Kemudian di sini pada gambar bagian B, sini juga terdapat area opaka, area pellucida dan juga primitive streak taking shape yang merupakan tadi thinking area of blastoderm setelah terjadi
gerakan masuk ke dalam akan membentuk primitive streak taking shape. Selanjutnya di sini pada gambar C ini sudah terbentuk hands knot atau bagian atas. Kemudian di sini terdapat area pellucida seperti penjelasan saya tadi, area opaka juga masih terdapat dalam gambar ini. Kemudian ada primitive groove di bagian bawah. Nah, pada gambar sebelahnya ini sudah terdapat ini perbesaran dari gambar C, di mana ini tampak lebih jelas lagi. Di sini sudah terdapat notochord bagian atasnya. Kemudian di sini ada epidermal ectoderm yang bagian luar berwarna biru yang merupakan pelindung. Kemudian ada neural ectoderm bagian biru lebih gelap. Kemudian ada paraxial mesoderm atau somit bagian berwarna merah ini. Kemudian ada lateral plate mesoderm bagian bawah dari somit. Nah, selanjutnya pada gambar di sini sudah terbentuk head process atau nanti akan berkembang menjadi bagian atas. Kemudian ada hands knot. Nah, selanjutnya pada gambar E di sini sudah terlihat dengan jelas pada ada anterior border of mesoderm, kemudian ada ectoderm of head fold, kemudian ada neural fold, somit, notochord, segmental plate, primitive streak dan juga ancestral knot. Kemudian pada gambar F ini sudah mulai berkembang, sudah sangat berkembang, di mana ini sudah terbentuk neural fold, heel fold yang semakin jelas, kemudian ada foregut, kemudian ada notochord dan somit. Selanjutnya kita masuk dalam pembelahan morula, blastula dan gastrula pada reptil. Nah, pertama ini fase morula pada reptil. Di sini terdapat dua gambar, di mana gambar bagian sebelah kanan ini terdapat area opaka, di mana area opaka ini merupakan lapisan bagian luar yang berfungsi sebagai pelindung. Nah, selanjutnya terdapat blastomer yang sudah terbagi menjadi sudah terjadi pembelahan menjadi banyak. Kemudian kita masuk dalam fase yang kedua, yaitu fase blastula pada reptil. Selanjutnya fase gastrula pada reptil. Nah, di sini terdapat ada gambar A sampai dengan gambar F, di mana di sini gambar A ini terdapat anterior dan juga posterior. Kemudian pada gambar B juga sama, terdapat area opaka yang merupakan area lebih gelap. Kemudian ada area pellucida dan juga ada thinking area of blastoderm atau merupakan bagian yang akan dimasuki oleh sel-sel. Kemudian ada gambar bagian C dan juga gambar bagian D. Nah, ini merupakan sama dengan gambar bagian A dan B, di mana ini dia sudah terjadi perubahan, di mana pada thinking area of blastoderm itu sudah terbentuk primitive streak atau primitive streak taking shape, itu sudah mulai memanjang. Kemudian pada gambar E dan F, nah di sini sudah terbentuk pada gambar bagian E ini terbentuk hands knot pada bagian atas, kemudian ada area pellucida dan area opaka, kemudian ada primitive groove bagian bawahnya. Selanjutnya pada gambar F di sini sudah terbentuk head process, nanti itu akan berkembang menjadi organ bagian atas, kemudian ada hands knot. Kemudian pada gambar selanjutnya ini ada hands knot dan juga ada anterior boarding of mesoderm, kemudian ada hands knot. Selanjutnya fase morula, blastula dan gastrula pada mamalia.